Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kembali nikmat-nikmatnya setelah kita dibangunkan dari kematian sementara kita yaitu tidur, dan kemudian kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadi sebuah bentuk syukur kita, bukti bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita pertanggungjawabkan nanti di akhir nanti. Dan juga di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulqa'dah yang termasuk ke dalam bulan hurum atau bulan mulia. Saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah umumnya, mari kita manfaatkan waktu yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Karena 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ini tentunya adalah 4 bulan yang istimewa. Maka jangan kita sia-siakan, dan bahkan banyak para sahabat menyebutkan bulan mulia ini adalah bulan di mana al-ajru fihi 'azim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan seperti itu, yaitu pahala di bulan ini itu lebih besar daripada pahala di bulan-bulan lainnya, karena memang bulan inilah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita giatkan kembali ibadah kita giatkan kembali amalan soleh kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan pahala yang begitu banyak dan juga pundi-pundi tabungan pahala kita untuk bekal kita nanti di hari akhir. Karena orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ia bisa berpikir jauh ke depan. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menekan hawa nafsunya, kemudian ia amila lima ba'dal maut, melakukan amalan-amalan, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan untuk bekal dia setelah kematian dia tiba. Ini adalah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, wal ajizu liman atba'a nafsuhu hawaha tsumma tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang ia menuruti hawa nafsunya, kemudian ia berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak tuh, ya Pak ya, ada andai-andai yang mungkin kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa gitu. Muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Nah itu perandaian gitu. Andai-andai namanya kalau pengandaian itu kan nggak mungkin terjadi, tapi kemungkinan besar tidak terjadi itu ada. Nah makanya orang yang cerdas itu ya dia tidak berandai-andai seperti itu, tapi ia mengisi seluruh waktunya dengan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah matinya. Karena kehidupan setelah mati ini kita tidak tahu. Sedangkan rezeki kita di dunia selama kita hidup itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita manfaatkan waktu
disambung dengan bulan Zulhijjah, terus kemudian disambung lagi dengan bulan Muharram. Ini adalah 3 bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berturut-turut. Nanti akan kita ketemu lagi di bulan apa? Rajab, asal di bulan Rajab. Nah, makanya jangan kita sia-siakan. Tapi Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di sini kita lanjutkan pembahasan kita yaitu dari surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Surat yang keberapa, Pak? 98 ya. Boleh dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Bayyinah. Ini yang kadang jadi polemik di antara orang awam. Ayatnya cuma 8, tapi kalau dibaca terasa panjang. Ayatnya cuma 8, tapi kalau dibaca sama imam kok kayak panjang banget ya. Padahal cuma 8. Udah ketemu? Baik. Sudah ya. Kita baca sekaligus mudah-mudahan yang belum hafal bisa jadi hafal, yang sudah hafal bisa menjadi lancar dan bacaannya tidak ada salahnya. Baik. Saya dulu terus kemudian para jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Nah, ini panjangan nggak? Nggak ya? Jangan nyuri nafas ketika baca Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ya, min ba'di, bukan min ba'di ma. Ba'nya pendek. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Habis. Panjang. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Rodi kalau berhenti di situ nggak an, terus haknya hilang, haknya tetap ada. Radhiyallahu anhum wa radu an. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Haknya tetap ada, hak sukun karena wakaf. Dzalika liman khasyiya rabbah. ذلك لمن خشي ربه. Baik. Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini memiliki beberapa nama. Ada yang menyebutkannya Al-Bayyinah seperti yang kita kenal sekarang. Ada juga yang menyebutkannya Al-Qayyimah. Ada juga lagi yang menyebutkannya Al-Munfaqqin. Ada lagi yang menyebutkannya Lam Yakun. Surat Lam Yakun. Kenapa disebut surat Lam Yakun? Karena berkaitan dengan asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah ini. Disebutkan dari asbabun nuzulnya, salah satunya adalah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dari Anas bin Malik berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya yang mulia, Ubay bin Ka'ab. Siapa itu Ubay bin Ka'ab? Sahabat gitu. Iya. Apa yang terkenalnya dari Ubay bin Ka'ab? Ada yang pernah dengar Ubay bin Ka'ab? Apa? Keistimewaannya apa? Ubay bin Ka'ab. Wah, lupa Pak. Dulu lupa, sekarang nggak tahu. Nah, apa itu
Apa keistimewaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu? Salah satu keistimewaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu adalah beliau salah satu dari penulis wahyu bersama siapa sahabat yang mulia yang lainnya? Zaid bin Sabit. Ketika menuliskan Al-Quran, Al-Quran mulai dimushafkan, yang menulis bukan Zaid bin Sabit sendiri, tapi ada beberapa sahabat. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Nah, di sini Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Wahai Ubay, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama suratnya, tapi Rasulullah SAW menyebutkan apa? Surat menyebutkan bunyi ayat lam yakun. Makanya surat Al-Bayyinah ini disebut juga dengan surat lam yakun. Qala, nah ini Masya Allah, Ubay bin Ka'ab langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, sama nilaka ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Kepadamu jelas namaku ya Rasulullah kepadamu. Terus kata Rasulullah SAW apa? Naam, iya, Allah menyebut namamu dengan jelas Ubay bin Ka'ab. Setelah itu Ubay bin Ka'ab menangis. Kenapa menangis kira-kira? Kenapa kira-kira tiba-tiba sahabat ini menangis? Bangga Pak, namanya sudah dikenal sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Bangga banget. Sekarang kita mau nggak dikenal sama Allah Azza wa Jalla? Bisa. Nama kita dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dengan apa? Dengan kita melakukan talabul ilm. Karena kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul dari salah satu rumah-rumahnya Allah, kemudian ia yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, wa yatadarasunahu, kemudian mempelajari ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah beri naungi dengan kasih sayang, wa hafathumul malaikah, malaikat bahkan memberikan naungan kepada para penuntut ilmu. Bukan hanya memberikan naungan, tapi juga memberikan doa kepada kita. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah menyebut nama-nama kita di antara para penduduk langit. Masya Allah, kita juga bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah Ubay bin Ka'ab. Makanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala ini menangis dengan sejadi-jadinya, bangga bahwasanya namanya dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia adalah nama-nama dan asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah ini dia termasuk ke dalam surat Madaniyah, tergolong dalam surat Madaniyah atau surat-surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Ini secara jumhur ulama berpendapat seperti itu. Akan tetapi ada sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ia tergolong ke dalam surat Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Namun yang lebih kuat pendapatnya adalah yang golongan Madaniyah. Kenapa? Karena di sini Rasulullah SAW berbicara tentang ahlul kitab, berbicara tentang ahlul kitab. Sedangkan pada saat Rasulullah SAW sebelum hijrah, Rasulullah tidak berinteraksi dengan ahlul kitab, tapi berinteraksi dengan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan ini berbicara tentang ahlul kitab. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Nah, di firman Allah yang ayat pertama ini, Allah menyebutkan siapa aja orang kafir, Pak? Ahlul kitab wal musyrikin, yaitu ahlul kitab dan orang-orang syirik. Orang-orang yang berbuat syirik. Itu termasuk ke dalam kekafiran. Dan jelas di sini Allah menggunakan kata kafir. Allah menggunakan kata kafir.
Maka kita menggunakan juga kata kafir di luar Islam, di luar orang yang bukan Muslim. Jangan pernah di terpengaruh dengan pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan pemahaman orang-orang yang mengatakan, oh jangan sebut kafir itu kasar. Lah enggak, kafir itu emang ucapan Allah sendiri, nggak kasar, nggak kasar. Bahkan orang-orang di luar Islam pun mereka menyebut kita dengan nama-nama yang mereka punya juga. Orang Nasrani, mereka menyebut kita orang-orang Muslim sebagai apa? Domba-domba yang tersesat. Domba kita, Pak. Padahal kita onta yang dapat hidayah gitu ya. Tapi enggak, mereka punya penamaan lainnya sendiri. Tapi orang-orang di luar agama mereka, kita pun juga punya penamaan kita sendiri di luar agama Islam. Makanya jelas di dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun. Kalau ini dibawa kepada pemahaman yang tadi, maka nanti nama suratnya bukan Al-Kafirun lagi. Apa? Hah? Surat non-Muslim gitu. Makanya ini penamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan kata nama itu, yaitu nama itu yang sudah kita gunakan. Tapi mungkin kalau di masyarakat agak ini ya, kita menggunakan yang non Muslim gitu. Gak mungkin kita misalkan ada bapak disuruh doa di upacara, kemudian bagi yang beragama non Islam gitu sebetulnya. Non Islam itu masih bisa. Tapi kalau bagi yang non Muslim, kita menggunakan mungkin kata mereka lebih halus, non Muslim. Masih takut kalau untuk kita bilang bagi yang kafir, kan mereka masih punya pemahaman seperti itu, dan itu menyebar di Indonesia. Kadang-kadang malah jadi sebuah, keras banget nih orang gitu ya. Padahal enggak, ini adalah nama yang Allah pakai. Padahal kita boleh pakai ini. Tapi ya itu tadi, kalau kita ada maslahat yang lebih besar menggunakan kata itu non Muslim, atau lebih baik adalah bagi yang beragama non Islam, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tidak menyangkut kepada subjeknya. Gitu. Di sini Allah Subhanahu menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama adalah ahlul kitab. Siapa betul ahlul kitab? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ahlul kitab adalah mereka kaum yang pernah diberikan kitab samawi. Yaitu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Mereka pernah diberikan kitab samawi, tapi walaupun kitab samawi tersebut memiliki terjadi ada perubahan atau pergeseran atau bahkan dimasukkan kepada banyak sekali pendapat-pendapat pemuka agamanya, tapi tetap Allah menyebutkan mereka sebagai ahlul kitab. Makanya dalam Islam pun Allah Subhanahu wa taala memberikan ada beberapa keistimewaan bagi orang-orang ahlul kitab. Ya, yang pertama, sembelihan orang ahlul kitab halal nggak Pak kita makan? Halal, masih halal. Walaupun mereka nggak menyebut apa? Menyebut nama Allah. Walaupun mereka akidahnya sudah menyimpang, tapi Allah memberikan salah satu keistimewaan karena pernah diberikan kitab sama ada lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada orang ahli kitab apa? Kita boleh menikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Tapi bukan berarti kita di orang Indonesia, boleh, nanti kita pilih aja Yahudi dan Nasrani di sini gitu. Enggak, di sini Muslim masih banyak, itu lebih baik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikina walau a'jabatkum. Yaitu kalau ada seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun ia membuat kamu kagum. Makanya itu lebih mulia adalah orang yang beriman. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang beruntung apa? Fazfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah perempuan pasangan yang ia memiliki agama, maka kau akan beruntung. Gitu. Bukan berarti dengan begitu kita memudah-mudahkan, enggak. Tapi ini menunjukkan apa? Salah satu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, orang kafir adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maksudnya di sini siapa mereka? Yaitu yang di luar agama Yahudi dan Nasrani. Apa aja? Yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi yang terkenal di Indonesia. Hah? Ada lagi apa? Aliran-aliran kepercayaan gitu ya.
Itu termasuk orang-orang syirik. Orang-orang syirik dalam konteks ini. Dalam konteks ini. Karena kenapa disebut orang-orang syirik? Karena mereka menyandingkan adanya zat selain Allah Subhanahu wa taala atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya termasuk ke dalam kesyirikan. Munfakina itu apa? Mereka terpecah. Mereka tidak mau meninggalkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Ulama tafsir disebutkan dalam tafsir Al-Katsir, al-bayyinah di sini adalah Al-Qur'an. Tapi ada lagi pendapat yang menyebutkan, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya tafsir ini al-bayyinah itu dijelaskan di ayat selanjutnya, dan ini adalah tafsir yang kuat, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Apa itu al-bayyinah? Di ayat keduanya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu al-bayyinah yang pertama adalah Rasulun minallahi. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bayyinah. Ini adalah bukti yang nyata kepada orang-orang kafir. Kenapa kok bisa jadi bukti yang nyata untuk orang-orang kafir ini? Iya Pak, karena kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasrani pada saat di Madinah, ada 3 kabilah orang Yahudi. Yaitu apa? Bani Nazir, Bani Quraiqah, Bani Quraidah. Itu 3 kabilah Yahudi yang mereka menetap di Madinah bukan tanpa alasan. Mereka menetap di Madinah karena mereka tahu bahwasanya di dalam kitab mereka terdahulu di Taurat disebutkan akan datang nanti nabi terakhir. Maka berimanlah kepada dia. Mereka yakin itu nabi terakhir. Ada nabi terakhir. Disebutkan semua ciri-cirinya di Taurat. Bahkan orang-orang Nasrani apa? Disebutkan namanya secara jelas. Seperti dalam surat Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr. Ini rasulun musaddiqum, gimana bunyinya? Qul ya bani Israila, ini Rasulullah. Pokoknya di situ, maaf, apa saya lupa. Min ba'di ismuhu Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Di situ disebutkan orang-orang Nasrani menyebutkan bahwasanya apa? Disebutkan nama Rasulullah SAW secara jelas. Min ba'di ismuhu namanya adalah Ahmad. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka pindah ke Madinah. Salah satu cirinya adalah punya banyak pohon kurma. Akhirnya mereka pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Dan bahkan karena mereka pindah ke Madinah, mereka sering berseteru dengan kaum asli di Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Bahkan orang-orang Yahudi ini mereka mencela orang-orang Aus dan Khazraj, mengatakan bahwa saya nanti akan datang nabi dari kita. Mereka yakin nabi dari mereka. Dari mana? Dari Bani Israel. Kenapa mereka yakin banget? Karena semua nabi itu adalah keturunan Bani Israel. Keturunan Ishak. Keturunan Ishak. Makanya mereka yakin, oh Bani Israel. Padahal Allah Subhanahu wa taala justru malah membantah mereka. Yang terakhir nabi yang turun adalah keturunan dari Nabi siapa? Ismail. Nabi Ismail. Nah, itu mereka bahkan mencela mereka. Nah, pada saat pada saat diutus Rasulullah SAW hijrah, mereka kecewa. Kok semua sifatnya ada di Nabi Muhammad, tapi satu yang itu tadi bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka apa? Kecewa. Nanti akan disebutkan wa matafarraqal ladzina. Maka mereka berpecah nanti. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Al-bayyinah yang kedua adalah yang dibaca oleh Nabi tersebut. Yaitu apa? Suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang suci. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Yang dibaca oleh Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus. Kalau kita lihat di sini ada kontradiktif nggak Pak kira-kira di ayat kedua dan ketiga? Di situ Allah menyebutkan yang ayat keduanya suhufun mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Lembaran nih Pak. Terus di ayat ketiganya kutub, kitab. Kutub itu jamak dari kitab. Harusnya kitab berisi lembaran-lembaran atau lembaran berisi kitab. Nah, yang benar gimana? Kitab berisi lembaran-lembaran atau lembaran berisi kitab? Harusnya kitab yang berisi lembaran-lembaran ya. Nah, tapi ini bagaimana? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kutub di situ atau kitab qayyimah adalah dalam bahasa Arab kitab atau berasal dari kata katabat artinya mewajibkan, bisa juga mewajibkan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di situ disebutkan apa? Ya, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba di situ artinya apa? Diwajibkan. Nah, maksudnya apa? Kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu ada di dalam Al-Qur'an, di dalam lembaran-lembaran yang suci ini. Lembaran-lembaran yang suci ini. Kenapa suci? Karena memang Allah jaga kesucian Al-Qur'an ini dari dulu sampai nanti akhir zaman. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan zikr ini, Al-Qur'an ini, maka aku juga akan menjaga Al-Qur'an ini. Bagaimana menjaganya? Yaitu dari para penghafal Quran. Makanya sekarang Al-Quran adalah salah satu kitab, adalah satu-satunya kitab yang paling banyak dihafal oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan bukan cuma orang-orang dewasa, anak-anak kecil aja itu sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Kalau ada perubahan satu huruf aja mereka tahu. Bahkan bukan nggak usah kita deh orang dewasa yang betulin, dibacain ke anak kecil yang udah hafal Quran, mereka bisa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an ini. Menjaga Al-Qur'an ini dengan dimudahkan untuk kita menghafalnya. Nah, makanya di sini mari kita sama-sama jaga Al-Qur'an ini. Fiha kutubun qayyimah, yaitu ada kewajiban-kewajiban yang lurus, kewajiban-kewajiban yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah belah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang ahlu kitab dan orang-orang musyrik. Kenapa mereka berpecah belah? Yaitu tadi orang-orang musyrik, mereka berpecah belah. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya tahu akan ada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka tahu? Mereka mengetahuinya dari dukun-dukun yang mereka percayai. Dan dukun-dukun itu mendapatkan wangsit, kalau bahasa kita ya, wangsit dari setan-setan yang mencuri kabar dari langit, yang lolos dari lemparan bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bintang itu Pak yang turun itu, kalau kita lihat bintang jatuh itu bukan berdoa, salah. Itu kebiasaan orang kafir, orang barat. Kalau lihat bintang jatuh, kita mulai nggak usah ngapa-ngapain. Kita justru malah yakin bahwasanya itu ada setan yang lagi dilempar. Karena salah satu fungsi bintang yang Allah turunkan itu adalah apa? Yang Allah ciptakan adalah rujuman lisyayatin, melempar setan. Setan mencuri kabar dari langit, turun membawa memberitahu kepada dukun, Allah lemparkan pakai bintang. Makanya nggak usah berdoa kalau ada bintang. Kan orang barat begitu ya, ada bintang jatuh, berdoa gitu. Salah. Enggak, Islam enggak gitu. Nah, mereka berpecah belah dari Al-Quran dan juga bahwasanya Nabi terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak terima. Alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Itu tadi penjelasannya adalah bukti yang nyata berupa Rasulullah SAW itu sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal orang-orang ahli kitab itu, orang-orang musyrikin itu, ketika turun al-bayyinah, ketika turun Rasulullah SAW perintah untuk berdakwah dan juga Al-Quran, mereka itu di dalam itu perintahnya
tidak jauh-jauh. Perintahnya apa? Perintahnya cuma untuk liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama liya'budun di sini mungkin dalam ayat lain liya'budun seperti dalam surat Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun artinya adalah mentauhidkan Allah. Imam Bukhari menyebutkan liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu yang menyembah Allah artinya apa Pak? Artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beribadah mukhlishina ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampur adukan antara keinginan pribadi dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya itu. Dan bahkan sebelum surat ini turun pun orang-orang ahlul kitab mereka udah diperintahkan dengan nabi-nabi yang lainnya dengan untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Itu orang-orang ahlul kitab diminta untuk apa? Ke kalimat yang sama. Ayo kita ke kalimat yang sama, yaitu apa? Jangan engkau menyembah kepada selain Allah. Ini apa? Tauhid. Tauhid. Makanya para nabi dahulu sampai nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad SAW mengajak kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Karena inilah yang pertama kali wajib untuk ditanamkan di dalam hati kita. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Habis mereka bertauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintahkan untuk yuqimunas shalah, yaitu apa? Mengerjakan salat. Padahal di syariat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka juga ada syariat salat. Nabi Isa juga ada syariat salatnya. Nabi Musa juga ada syariat salatnya. Puasa pun juga sama. Dan zakat pun juga sama, ada syariatnya. Cuma berbeda dalam teknis pelaksanaannya. Baik itu mungkin teknis pelaksanaan sholat, bentuk sholatnya ataupun waktunya. Karena waktu kalau sholat di zamannya Nabi Musa itu lebih banyak daripada waktu sholat di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa waktu itu berapa? Sekitar 50 sholat dalam sehari. Kalau waktu itu Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj diberikan perintah 50 langsung terima, kira-kira kita bisa kerja nggak Pak? Satu hari 50, satu hari 24 jam. Kita diberi 50 sholat, berarti sekitar setengah jam kita sholat. Kira-kira mampu nggak Pak? Ini aja dikasih 5 aja banyak yang lewat, apalagi 50 gitu. Makanya benar salah satu usulan dari siapa? Nabi Musa. Balik lagi minta keringanan pada Tuhanmu, pada Rabbmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berapa? Cuma 5. Coba kalau 50, setengah jam sekali kita sholat. Setengah jam sekali sholat. Maghrib aja yang berjeda sejam aja kadang banyak yang lewat gitu. Apalagi setengah jam. Masya Allah. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang juga dari siapa? Dari para nabi kepada umatnya. Wa yu'tuz zakah, dan mereka melaksanakan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus, agama yang benar. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu siapa? Ahlul kitab dan orang-orang musyrik selain ahlul kitab, mereka akan berada di dalam neraka jahanam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang atau seburuk-buruknya makhluk. Kenapa disebut seburuk-buruknya makhluk? Dijelaskan dalam ayat lain bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa menyebutkan walaqad zaraqna fi nari jahannama minal lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya hati tapi tidak berpikir. Walahum a'yunun
la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak dipakai untuk melihat kebenaran. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak dipakai untuk mendengar yang benar. Mendengar. Ulaika kal an'am kata Allah. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih hina lagi dari hewan ternak. Nah, makanya inilah salah satu yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka mendapatkan kebenaran tapi mereka tidak terima kebenaran tersebut termasuk ke dalam seburuk-buruknya manusia atau seburuk-buruknya makhluk. Bayangin kalau hewan ternak aja itu kita udah anggap hina, ini lebih hina lagi. Balhum adall. Mereka bahkan akan lebih tersesat lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia melakukan amalan-amalan saleh, mereka lah yang sebaik-baik apa? Makhluk. Baik-baik makhluk. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan saleh itu termasuk dalam keimanan. Tidak terpisah dengan keimanan. Karena sebagian kaum muslimin yang mereka berpendapat bahwasanya amalan saleh itu tidak termasuk ke keimanan. Akhirnya apa? Mereka berpikir bahwasanya ya cukup aja dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka udah selesai iman kita akan bertambah. Enggak. Amalan soleh juga termasuk untuk menambah keimanan. Makanya ada beberapa kaum muslimin yang mereka mengaku Islam tapi nggak sholat gitu ya. Karena mereka berkeyakinan apa? Sholat itu kan artinya doa. Berarti doa aja udah. Gitu. Sholat itu artinya doa aja udah selesai. Gimana bertambah? Enggak gitu. Kalau di sini Allah menyandingkan antara amalan saleh dengan keimanan. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, maka mereka mendapatkan jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin. Mereka balasannya adalah dari Tuhan mereka adalah mendapatkan surga Aden. Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Walaupun Allah udah spill ya, bahasa anak muda sekarang, Allah udah bocorin nih apa namanya, ada kondisi surga, ada surga sungai yang mengalir di bawahnya, tetapi tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dia bahkan lebih nikmat dari itu. Mungkin kita melihat kalau healing ke mana, ke puncak atau kemana gitu, melihat sungai ngalir jernih itu nikmat banget pandangan mata. Surga berkali-kali lipat dari nikmat tersebut. Makanya disebutkan apa? Rasulullah SAW menyebutkan wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Surga itu tidak pernah terlihat manusia dan tidak pernah terdengar oleh manusia dan bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam pikiran manusia. Maksudnya apa? Walaupun kita udah dikasih spill begini, dikasih gambaran sedikit gini, itu enggak seperti kita bayangkan. Itu bahkan nikmatnya lebih daripada hal tersebut. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bahkan kita akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah itulah yang Allah ridhoi untuk mereka dan mereka pun ridho. Gimana nggak ridho Pak? Dikasih nikmat yang begitu besar berupa surga, kita pasti ridho gitu ya. Dikasih uang hari ini pulang dari kajian 10 juta aja ridho gitu ya sama orang, sama yang ngasih gitu. Pak Imron misalkan berdiri di depan pintu, terima kasih ya Pak 10 juta. Oh, ridho banget sama Pak Imron gitu. Ini apalagi Allah yang ngasih gitu. Apalagi Allah yang ngasih. Ngasihnya Pak dengan surga ya, surga Aden yang masya Allah indahnya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah untuk orang-orang yang mereka takut kepada Tuhannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khasyah. Khasyah, takut. Kalau dalam bahasa Arab ada juga yang menyebutkan bahwasanya takut itu bahasa Arabnya khauf. Terus apa bedanya antara khauf dan khasyah? Khauf itu secara umum, takut secara umum yang tidak punya keilmuan di dalamnya. Kayak misalkan saya bilang, Pak, naik nanti kita ke Pengalengan yuk, naik Flying Fox. Naik Flying Fox lumayan panjang. Naik Flying Fox lumayan panjang. Flying Fox itu panjang gitu. Berapa 200 meteran gitu. Kita yang belum pernah ke Pengalengan dan nggak tahu itu Flying Fox-nya panjang, itu pasti langsung panjang ya.
takutnya masih sedikit tuh, karena nggak punya ilmu di dalamnya. Tapi ketika kita tahu pengarangnya, ayo kita naik flying fox yang panjang itu, yang panjang itu enggak deh, pasti langsung begitu. Nah itu bedanya antara khauf dengan khasyah. Kalau kita tahu, kalau kita cuma sekedar tahu, oh Allah punya neraka disiapkan untuk orang-orang yang melanggar ketetapannya, dan kita tidak yakin, kita tidak punya ilmu tentang neraka tersebut, kita tidak pernah baca di dalam buku agama tentang seramnya neraka, kita pasti anggap, oh iya ya, bahkan dijadikan bercandaan oleh orang-orang sekarang. Ya, dengan bercandaan. Mereka ada perasaan takutnya, tapi malah jadi bercandaan. Saya pernah dengar di TV ada seorang artis, ketika dia bilang, nanti kamu masuk neraka, jawabnya apa? Nggak apa-apa, nanti kalau saya masuk neraka kan ketemu sama artis terkenal, ketemu Justin Bieber, ketemu, disebutin semua artis-artis luar. Jadi bercandaan, itu hanya takut yang, nah itu baru namanya takut nggak punya ilmunya. Tapi kalau kita punya ilmu, yang terjadi apa? Nggak mau kita bertobat, disebutkan neraka, masya Allah, astagfirullah, saya istighfar, nggak mau. Nah itu baru namanya khasyah, itu baru namanya khasyah. Makanya kalau dari segi level takutnya, khasyah itu dia lebih tinggi daripada khauf, lebih tinggi daripada khauf. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang takut banget kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu. Karena kalau orang yang berilmu, takutan kepada Allahnya itu lebih besar daripada orang-orang yang tidak mau berilmu. Orang yang tidak berilmu itu biasa aja takutnya. Oh iya neraka ya, udah gitu doang. Tapi kalau orang yang benar-benar berilmu tentang neraka, oh neraka begini seramnya, para ulama tahu itu dan mereka pasti takut dan berusaha untuk menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Nah itu begitulah kita. Harusnya kita di sini, makanya Allah menyebutkan dzalika liman khasyya rabbah, yang takut banget kepada Tuhannya. Kita cari ilmunya biar bisa takut sama Allah. Kenapa? Kalau kita punya khasyatul rabb, punya sifat takut kepada Allah yang sangat, ketika kita ditampakkan atau kesempatan untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, itu kita berpikir ribuan kali, Pak. Berusaha bagaimana caranya saya tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Barulah makanya kita mendapatkan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini balasannya jannatu adnin, yaitu jannah adn, surga adn yang mengalir di bawah sungai-sungai yang mengalir indah. Dan bahkan disebutkan dalam ayat-ayat lainnya Allah menggambarkan sungainya macam-macam. Ada sungai susu, sungai madu, bahkan sungai miras aja ada, sungai khamr ada. Itu yang Allah halalkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ya, musala yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada? Kalau enggak ada, alhamdulillah kita tutup apa gantian saya nanya. Kalau ada yang nanya saya nanya. Hah? Nanya, saya jawab sendiri gitu. Saya tanya deh, saya tanya. Biar saya tahu kalau tadi nggak tidur gitu. Saya tanya. Yang bisa jawab, insya Allah pertemuan selanjutnya saya bawa hadiah. Sebutkan beberapa nama dari nama lain surat Al-Bayyinah. Lam yakun satu. Tunjuk tangan dong sebutin. Ntar kalau semuanya jawab saya bingung hadiahnya. Ya, satu. Siapa yang tangan? Gak ada yang mau nih? Wah, Masya Allah. Ayo Pak, apa tadi? Nama-nama lain surat Al-Bayyinah. Nggak ada di Al-Qurannya, cuma satu, Al-Bayyinah doang. Nggak ada lagi. Tadi disebutkan. Apa? Iya, lam yakun satu, lam yakun. Punya tangan, siapa lagi? Dua lagi deh, tambahin dua lagi.
Padahal semua namanya itu ada di dalam ayatnya. Karena penamaan surat di dalam Al-Quran itu tidak pernah jauh daripada kata yang ada di dalam surat tersebut. Kecuali satu, apa? Surat Al-Ikhlas. Kita nggak nemu ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Tapi kalau semua surat ada. Semua surat ada. Surat Kahfi ada, di dalamnya Al-Kahfi. Surat Al-Fil ada, surat Al-Fil. Al-Baqarah juga sama, ada penyebutan kata Al-Baqarah. Nah ini Al-Bayyinah ada juga penyebutannya. Nama lainnya ada dalam ayatnya. Munfakin. Oke. Tambahin lagi Pak, ayo Pak. Lam yakunin, munfakin, apa lagi? Satu lagi. Ya, udah. Al-Qayyimah, Al-Qayyimah, Al-Bayyinah, Lam yakun, Munfakin. Nah, itu semuanya nama-nama lain yang biasanya disebutkan tentang surat Al-Bayyinah. Itu berarti nanti Pak siapa? Pak Yudi sama Pak Marwan. Oke, saya siapin dua deh. Gitu. Baik, insyaallah itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi kita berdoa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi